Cara taubat dari menyebarkan video porno. Ada beberapa bentuk dosa ketika seseorang menyebarkan gambar atau video porno di dunia maya. Pertama, masuk dalam ancaman di surat An-Nur, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur, ayat 19. Menyebarkan kekejian bisa dalam bentuk menyebarkan tuduhan zina, atau menyebarkan berita perzinaan dan semua yang bisa memicu syahwat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, disebabkan mereka menginginkan tersebarnya kekejian di tengah kaum mukminin, maka mereka mendapat azab yang menyakitkan di dunia, dalam bentuk ujian sakit seperti stroke atau kebutaan. Dan di akhirat, mereka mendapat azab neraka dan yang lainnya. Kedua, mereka harus menanggung dosa setiap orang yang melihat gambar atau video porno yang mereka sebarkan. Karena Allah tidak hanya mencatat amal yang kita kerjakan, namun Allah juga mencatat pengaruh dan dampaknya. Ketika amal buruk kita memberikan dampak buruk kepada orang lain, maka kita juga turut menanggung dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya sepenuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung semua dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Anda bisa bayangkan, ketika video itu ditonton oleh ratusan ribu, bahkan jutaan orang, betapa besarnya dosa orang yang menyebarkannya. Ketiga, orang yang menyebarkan gambar atau video porno termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Karena semua ajakan untuk maksiat adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. As-Suyuti menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayyas. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau berkomentar, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW ke penduduk bumi ketika mereka dalam kondisi rusak, yaitu masa jahiliyah. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan mengutus Muhammad SAW. Siapa yang mengajak kepada perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, berarti dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ad-Dur Al-Manthur. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai melakukan pelanggaran yang sangat merugikan ini. Lalu bagaimana cara taubatnya? Semua orang yang pernah berbuat dosa punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan ketika bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun kualitas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ayat ini memberikan harapan terbesar bagi para hamba. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. 1. Menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dia lakukan. Dan bahkan itulah inti taubat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Untuk bisa menyesal, Anda tidak harus menunggu ketangkap basah atau ketahuan orang yang Anda segani atau dipermalukan di depan orang lain. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. 2. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya, karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan cepat atau lambat. 3. Dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa membantu untuk menggugurkan dosa, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 114. 4. Bersihkan video atau gambar porno yang pernah disebarkan dari sumbernya, terutama di medsos,
sebisa yang Anda lakukan. Sementara yang dikopas orang lain, Anda minta kepada yang bersangkutan untuk menghapusnya. Karena tanggung jawab orang yang sudah berbuat kerusakan adalah mengembalikan apa yang dia rusak seperti sedia kala, atau memperbaikinya, atau minimal menghilangkan sumber yang bisa merusak. Allah menceritakan, ada orang Yahudi yang menyebarkan kesesatan, padahal dia tahu itu sesat. Lalu Allah perintahkan mereka untuk bertaubat dengan cara menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang dulu dia sampaikan adalah kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159-160. Di sana ada penegasan cara taubatnya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Karena taubat orang yang merusak masyarakat tidak cukup sebatas menyesali, memohon ampun, dan meninggalkan dosanya, tetapi dia harus memperbaiki apa yang telah dia rusak. Sebagaimana taubat bagi orang yang merusak barang milik orang adalah dengan mengganti barang itu. Menyebarkan kesesatan termasuk merusak. Menyebarkan video porno juga merusak. Taubatnya dengan menghapus video itu dan menjelaskan kepada mereka yang terkena dampaknya untuk meninggalkan video jahat itu. 5. Lakukanlah amal soleh kebalikannya. Sebagaimana dulu Anda pernah menyebarkan video jelek, maka berusahalah untuk menyebarkan video kebaikan. Ketika seorang muslim menyebarkan kebaikan di masyarakat dan ada yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatannya dan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Dan semoga pahala itu bisa menghapus dosa Anda karena video jelek yang sudah tersebar sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala sebagaimana pahala setiap orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa, sebagaimana dosa setiap orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.